Baik, kita akan coba mengerjakan soal yang mana penyelesaiannya itu bisa menggunakan persamaan Lagrange. Ya, jadi di sini sebuah partikel bermasa m dapat bergerak bebas tanpa gesekan sepanjang permukaan dalam sebuah kawat vertikal berbentuk lingkaran berjari-jari R di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jika G adalah percepatan gravitasi bumi, carilah persamaan diferensial gerak partikel dinyatakan dalam sudut theta. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan persamaan Lagrange, hal yang pertama harus kita lakukan adalah dengan melihat energi-energi yang tersimpan atau yang dimiliki oleh si benda tersebut, ya. Jadi benda pada posisi ini yaitu sejauh theta terhadap sumbu vertikalnya, dia punya energi kinetik dan energi potensial oleh karena pengaruh gravitasi bumi. Untuk energi kinetik biasa dilambangkan dengan T besar. Nah, pada kasus ini, energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi ya, yaitu besarnya adalah setengah mv kuadrat, di mana v-nya ini adalah kecepatan linear dari gerak sebuah benda pada lintasan melingkar. Nah, kita tahu bahwa kecepatan linear ini adalah omega dikali r ya, di mana omega ini adalah kecepatan sudut. Kenapa kita harus merubah V sama dengan omega kali R? Karena di soal di sini diminta dalam sudut theta. Yang mana omega itu kita tahu dia merupakan hasil dari turunan pertama theta terhadap waktu ya. Nah, d theta per dt ini bisa kita tuliskan dengan simbol theta dot. Jadi theta dot ini adalah turunan pertama theta terhadap waktu gitu. Kemudian v atau kecepatan kita tahu dia merupakan hasil dari turunan posisi terhadap waktunya. Nah, dx per dt ini bisa kita tuliskan dalam simbol x dot. Sehingga persamaannya menjadi x dot sama dengan theta dot dikali r gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan ya, V-nya ini dalam x dot. Jadi setengah m x dot kuadrat. Nah, kalau ini dikuadratkan berarti ini juga harus dikuadratkan. Nah, ini berarti persamaannya menjadi setengah m ini theta dot kuadrat dikali r kuadrat gitu. Nah, inilah persamaan energi kinetiknya. Sekarang benda pada posisi ini dia punya energi potensial ya. Nah, energi potensial biasanya dilambangkan dengan V besar. Energi potensial ya yang sudah kita ketahui oleh karena pengaruh gravitasi bumi dia punya energi potensial sebesar mg dikali ketinggiannya. Kalau misalkan kita tetapkan di sini sebagai acuannya yaitu y sama dengan 0, maka posisi ini dia berada pada ketinggian Y misalnya. Sehingga energi potensialnya adalah M kali G kali Y gitu. Nah, Y ini juga kita harus replace dengan persamaan yang ada hubungannya dengan sudut theta gitu. Kalau kita analisis di sini, ya ini Y itu adalah hasil dari selisih ya antara panjang ini dikurangi dengan panjang dari sini ke sini ya. Nah, kita tahu dari sini ke sini ya, ini kan bisa kita cari ya, yaitu dari sini ke sini adalah R ya, cos theta gitu, karena sudutnya itu theta di sini. Jadi panjang ini adalah R cos theta. Sementara dari sini ke sini adalah R gitu, sehingga Y-nya ini adalah hasil dari R dikurangi R cos theta. Bisa kita masukkan di sini. Y-nya itu adalah R min R cos theta. Gitu. Nah, kalau kita uraikan di sini, persamaannya menjadi M GR min M GR cos theta. Gitu. Nah, setelah itu, kita harus memasukkan energi ini ke dalam Lagrangiannya. Jadi Lagrangian itu adalah
biasanya disimbolkan dengan L gitu ya, miring. Itu adalah T minus V, atau energi kinetik dikurangi energi potensialnya. Nah, kita masukkan di sini L-nya. Berarti T-nya itu kan ini ya, setengah M theta dot kuadrat dikali R kuadrat. V-nya itu adalah ini. Jadi min MGR, min kali min jadi positif, MGR cos theta. Gitu. Nah, setelah itu kita harus memasukkan ke persamaan atau mengoperasikan ke persamaan Lagrange-nya. Jadi, persamaan Lagrange itu adalah D per DT do L per do theta dot ya, dikurangi do L per do theta sama dengan 0. Nah, ini hanya berlaku untuk benda-benda yang karena pengaruh gaya konservatif gitu. Kalau yang non-konservatif, ya ini tidak berlaku, artinya tidak sama dengan 0 gitu persamaan Lagrange-nya. Nah, yang theta dot dan theta ini bisa di-replace sesuai dengan Lagrangian-nya gitu, variabel yang ada di Lagrangian-nya gitu. Jadi kalau misalkan di Lagrangian tadi ada variabel-variabel X dan Y misalnya gitu, nah ini juga bisa diganti dengan X dot dan ini X, kemudian ini Y dot dan ini Y gitu. Nah, dalam kasus ini yang dimintakan dalam theta ya, maka ini juga harus. Dan Lagrangian-nya setelah kita cari ya, energi kinetik dan energi potensialnya dia hanya theta dot saja gitu. Kemudian di sini kita tuliskan lagi ya Lagrangian-nya. Jadi Lagrangian-nya itu adalah setengah M theta dot kuadrat di sini, setengah M theta dot kuadrat R kuadrat ya. Kemudian min MGR ditambah dengan MGR cos theta gitu. Nah, sekarang kita cari dulu do L per do theta dotnya. Jadi do L per do theta dot, do ini adalah turunan parsial. Jadi beda dengan turunan biasa ini, diferensial biasa. Jadi untuk diferensial parsial ya terhadap variabel ini, jadi selain variabel theta dot itu dianggap konstanta gitu. Nah, sehingga di sini do L per do theta-nya adalah karena Lagrangian-nya di sini dia hanya bagian ini yang punya theta dot, maka ini saja yang kita turunkan gitu terhadap theta dot-nya. Jadi ini turunannya adalah yang lain itu dianggap konstanta ya. Jadi bisa kita tulis dulu konstantanya atau koefisiennya, yaitu setengah M R kuadrat gitu. Nah, ini diturunkan theta dot kuadrat itu adalah turunannya 2 kali theta dot ya. Jadi ini koefisien atau pangkatnya itu kita tuliskan di sini 2 dikali gitu. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. 2 min 1 kan 1. Jadi 2 theta dot. Nah, selain itu kan nggak ada theta dot lagi ya. Jadi koefisiennya, turunan dari koefisien adalah 0 gitu. Sehingga do L per do theta adalah ini kan 1, jadi M R kuadrat theta dot gitu. Kemudian kita operasikan yang do L per do theta. Nah, berarti di sini kita lihat yang memiliki variabel theta hanya bagian ini. Jadi bagian ini saja yang diturunkan. Yang lain itu dianggap koefisien. Jadi MGR kita tulis dulu. Nah, turunan dari cos theta adalah min sin theta. Jadi ini min sin theta. Sehingga persamaannya menjadi min MGR sin theta. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai ini ke persamaan Lagrange-nya. Ya, jadi D per DT, kemudian do L per dot theta tadi kita udah turunkan, yaitu MR kuadrat theta dot ya. Di sini tuliskan lagi MR kuadrat theta dot min do L per do theta itu adalah min ini. Jadi min kali min jadi positif ya.
MGR sin theta sama dengan 0 gitu. Nah, D per DT itu kan diturunkan lagi ya. Nah, ini berarti theta dot itu diturunkan lagi. Jadi theta double dot ya. Theta double dot gitu. Ditambah MGR sin theta sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita bagi dengan MR kuadrat ya. Ini kan kalau 0 dibagi sesuatu itu pasti 0 juga gitu. Jadi ini MR kuadrat dibagi MR kuadrat adalah 1. Ini tinggal theta double dot. Yang ini MGR dibagi MR kuadrat sisa G per R ya. Sin theta sama dengan 0. Nah, inilah persamaan diferensial dari kasus tersebut. Ya, sama dengan kuncinya.